Masih dalam edisi nostalgia dengan live action Spider-Man, yang dimana kita sudah sampai di sequel The Amazing Spider-Man. Masih ingat kan beberapa hari yang lalu telah dikonfirmasi kalau Jamie Foxx sudah dipastikan akan ada di Marvel Cinematic Universe dan kembali memainkan peran sebagai Electro, villain yang dihadapi Spider-Man dalam film ini. Yuk kita mulai ke Surabaya beli minyak Sumbawa. Salah tempat bro. Ini dia The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2014, kembali disutradarai oleh Mark Webb yang membawa 3 sosok villain sekaligus dalam film ini. Ada Jamie Foxx sebagai Max Dillon alias Electro, Dan Dehan sebagai Harry Osborn alias Green Goblin, dan Paul Giamatti sebagai Alexei Sytsevich alias Rhino. Sementara pemeran utama masih tetap Andrew Garfield sebagai Peter Parker alias Spider-Man yang saya sukai, no offense. Dan juga ada Emma Stone sebagai Gwen Stacy yang saya cintai. Hiha. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film ini. Hari gini emang masih ada. Sama dengan film pertama, film ini juga diawali dengan scene flashback yang memperlihatkan Richard Parker sedang melakukan eksperimen laba-labanya dengan memberikan serum gas potasium klorida di salah satu laboratorium Oscorp. Dia berniat menghapus file yang ada di komputernya, namun aksesnya malah ditolak hingga dia kabur pulang ke rumah dengan membawa semua arsipnya. Di rumahnya, dia merekam sebuah video penjelasan mengenai eksperimental cross genetiknya, lalu ke distract dengan teriakan Peter Parker kecil yang sedang bermain petak umpet dengannya, seperti yang terlihat dalam film pertama. Richard dan Mary pun akhirnya menitipkan Peter ke Uncle Ben dan Aunt May, sementara mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Di pesawat, Richard berusaha mengunggah file video yang telah dia rekam ke Roosevelt dengan bantuan akses satelit. Setelah Mary masuk ke toilet, seorang petugas menghampiri Richard yang membuat Richard curiga setelah melihat tangan petugas tersebut terdapat bercak darah. Rupanya petugas itu telah membajak pesawat dan memang sengaja dikirim untuk membunuh Richard dan Mary. Perkelahian pun tidak terhindarkan dan membuat Mary terluka. Mary Parker lalu mengingatkan Richard untuk memeriksa uploading datanya ke Roosevelt hingga si pembajak kembali bangkit. Melihat Mary sudah tidak bernyawa dan pesawat sudah kehilangan kendali, Richard memutuskan untuk menghancurkan jendela pesawat hingga si pembajak terhempas keluar. Sementara Richard berhasil menyelesaikan uploading datanya hingga pesawat tersebut pun crash landing. Kembali ke masa kini ketika Spider-Man berayun mengitari kota hingga mendengarkan sebuah laporan truk Oscorp yang memuat bahan kimia berbahaya dibajak oleh kriminal yang bernama Alexei Sytsevich. Truk ini memuat plutonium yang merupakan bahan radioaktif yang mudah meledak yang berusaha dirampok oleh kelompok kriminal. Hey, my name is Spider-Man. You can call me Webhead, you can call me Amazing. Sementara di tengah jalan, salah seorang petugas listrik Oscorp yang bernama Max Dillon kepayahan dengan semua blueprintnya yang terhambur ke jalan hingga mengancam nyawanya ketika truk yang dibajak hampir saja menabraknya. Beruntung Spider-Man tiba tepat waktu untuk menyelamatkan dan terjadilah perkenalan di antara mereka. You alright? Just Spider-Man. Look that. Alright, listen to me. You're my eyes and ears out here. Kembali ke truk, setelah menangkap 2 anggota Alexei, Spider-Man berusaha menyelamatkan plutonium. Okay, stop it. Di tengah aksinya menghentikan Alexei, Spider-Man menerima panggilan telepon dari Gwen Stacy. Hey, I'm sorry, I'm running a bit late. I got stuck in some traffic. Yang rupanya sedang mengikuti seremoni kelulusan sekolah mereka dan menyuruh Peter untuk segera datang agar bisa mendengarkan pidatonya sebagai lulusan terbaik sekolah. Spider-Man berjanji akan datang tepat waktu jika urusannya dengan Alexei selesai. Spider-Man malah berhalusinasi melihat Kapten Stacy yang telah tewas dalam film pertama. Dia kemudian berhasil menyelamatkan sebuah bis dari hantaman truk yang mana terdapat tulisan The Daily Bugle di sisi bis tersebut. Alexei pun akhirnya berhasil dilumpuhkan dan ditahan. Spider-Man alias Peter Parker akhirnya tiba tepat waktu di upacara kelulusannya, yang mana kehadirannya terlihat oleh sosok yang kembali mendapatkan penampilan cameo, Stan Lee. Peter dengan toganya pun ke atas panggung lalu mencium Gwen. Nggak lihat situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan, nggak usah disingkat. Aunt May tentu saja bangga dengan keponakannya itu setelah sempat khawatir karena tidak melihat dirinya sepanjang acara seremoni. Peter lalu menemui Gwen yang mencurigai keterlambatannya gara-gara menghentikan aksi mafia Rusia yang sudah ke blow up di internet. Gwen mengundangnya untuk ikut menikmati dimsum, namun Peter kembali dihantui pesan terakhir Kapten Stacy untuk menjauhi Gwen. Di malam hari, Peter menepati janjinya, namun mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan keluarga Gwen. Gwen lalu menemuinya
ibunya dan kembali diingatkan oleh Peter tentang pesan terakhir ayahnya. Gwen marah dan akhirnya memutuskan untuk broke up dengan Peter, lalu kembali menikmati dimsum. Di sini ada Easter eggs media sosial yang banyak reuploader gak sopannya ya. Ayo dibantu report aja, malah curhat. Di hari-hari berikutnya, Spider-Man kembali menjadi isu hangat yang diperbincangkan berbagai media sampai ke tingkat elit akibat aksi vigilantenya. Spider-Man terlihat menyelamatkan seorang anak yang bernama George yang diganggui oleh teman-temannya dan memperbaiki turbin angin mainan buatannya. Di era ini banyak yang mengira kalau Spider-Man ada lebih dari satu. Kok aneh ya dengan laporan berita ini? Spider-Verse kah? Di sebuah minimarket, dia yang sedang pilek menggagalkan aksi seorang penjahat yang berniat jahat. You're that spider guy. Saking sibuknya, Peter bahkan ketiduran dengan suit Spider-Man-nya hingga dibangunkan oleh Aunt May yang berusaha mengingatkan jadwal ujiannya di suatu pagi. Oke, aman. Aunt May di sini berusaha merahasiakan dirinya mendapatkan pekerjaan tambahan untuk membantu biaya hidup mereka. Di tempat lain, Max Dillon bangun di pagi hari seperti biasa, namun kali ini adalah hari yang spesial karena merupakan hari ulang tahunnya. Dia begitu terobsesi dengan Spider-Man hingga menganggap Spidey adalah teman terdekatnya. Bahkan berbicara dengan dirinya sendiri dan menganggap media harusnya memberinya gelar The Amazing Spider-Man. Tiba-tiba mati lampu dan dia tahu sirkuit mana yang harus segera diperbaiki di Oscorp. Oscorp di sini telah menjadi perusahaan penyuplai utama listrik untuk kota New York yang menggunakan desain sirkuit listriknya. Namun sayangnya dia ternyata adalah salah satu staf yang tidak dianggap. Datang tidak menambah, pergi tidak mengurangi. Poor Max. Di satu lift, Max bertemu dengan Gwen dan mereka pun berkenalan. Max mengungkap kekagumannya terhadap Spider-Man dan mengaku pernah diselamatkan sekali oleh idolanya tersebut kepada Gwen. Max bahkan membayangkan betapa bahagianya bisa disorot oleh dunia sama seperti Spider-Man. It was nice to meet you, man. Dimensionnya setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu jauh dari New York, Harry Osborn kembali sebagai pewaris tunggal Oscorp dan bertemu dengan ayahnya, Norman Osborn, yang kesehatannya semakin memburuk. Norman menjelaskan kepada Harry bahwa penyakitnya bersifat genetik atau keturunan, yaitu retroviral hyperplasia, yang mana penyakit itu akan dimulai pada usia Harry Osborn sekarang. Sebelum dia meninggal, Norman memberikan Harry sebuah perangkat kecil yang dia klaim berisi data pekerjaan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Keesokan harinya dilaporkanlah bahwa Norman Osborn telah meninggal dunia dan otomatis menjadikan Harry Osborn sebagai CEO Oscorp, di mana Felicia Hardy dia tunjuk sebagai asisten barunya. Untuk kalian yang belum tahu tentang siapa Felicia Hardy ini, nanti akan kita jelaskan di ending explanation. Kabar meninggalnya Norman Osborn juga terdengar oleh Peter Parker yang sedang mengirimkan file foto untuk J. Jonah Jameson di The Daily Bugle. Dalam mailboxnya terlihat beberapa pesan masuk, salah satunya dari Aunt May yang tetap menyuruhnya membeli telur. Juga dari Oscorp Human Resource. Peter sendiri berupaya meyakinkan J. Jonah Jameson untuk menganggap Spider-Man sebagai penolong, yang mana ini berarti ulah J. Jonah Jameson lah yang membuat kontroversi di masyarakat tentang kehadiran Spider-Man sebagai vigilante. Gila sini orang, meskipun wajahnya nggak ada, pengaruhnya terlalu besar dalam karir dan nama baik Spider-Man. Dalam laporan berita di TV yang menayangkan pidato lama Norman Osborn juga kembali ada Easter egg Albert Einstein dengan quotes terkenalnya, "The world cannot be changed without changing our thinking." Sepulang kerja di hari berduka Oscorp tersebut, Max harus menunda kepulangannya karena diperintahkan untuk mengatasi gangguan yang terjadi di laboratorium genomika Oscorp yang tentu saja membuatnya kesal karena di hari ulang tahunnya dia malah tidak seperti pegawai lain bisa pulang tepat waktu. You're special. Mr. Smythe. Happy birthday. Maka Max pun ke ruang bioelectrical genetik yang merupakan teknologi penghasil listrik ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan oleh belut listrik yang telah dimodifikasi secara genetik. Max menghubungi salah satu rekannya untuk mematikan saluran listrik di sektor kerusakan, namun temannya tersebut ternyata sudah tidak berada di kantor. Max pun kemudian memutuskan untuk memperbaiki saluran listrik bermasalah dalam keadaan aliran listrik masih menyala. Disinilah malapetaka bermula, di mana Max tersengat lalu terjatuh ke dalam tabung belut listrik yang juga menyengatnya hingga dianggap tewas. Sistem kelistrikan Oscorp pun kembali normal. Di tempat lain, Peter mengunjungi Harry, sahabat lamanya yang sudah sekitar 10 tahun tidak pernah bertemu dengannya. Mereka pun menikmati satu waktu bersama-sama di mana Harry menceritakan pengalamannya di luar negeri, sementara Peter Parker menceritakan kisah cintanya yang rumit dengan Gwen Stacy yang merupakan salah satu staf Harry Osborn di Oscorp. Harry sendiri terkesan dengan kekuatan Peter melemparkan batu di atas permukaan air.
worm. Mereka juga sempat membicarakan mengenai Spider-Man. Sementara dari kejauhan, mereka diintai oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan Oscorp dengan salah satu anak buahnya yang berusaha menjebak Harry dengan menutupi kabar kecelakaan Max Dillon. Ini tentu saja akan menjadi bekal untuk melengsarkan Harry Osborn yang dianggap masih terlalu muda dan tidak pantas menjadi CEO Oscorp. Kembali ke Oscorp, Max Dillon ternyata kembali mendapatkan kesadarannya. Namun kali ini dengan kondisi tubuhnya yang sudah bertransformasi menjadi sosok yang menguasai kekuatan listrik dengan struktur kulitnya yang menyerupai belut listrik berwarna kebiruan, yang kemudian pergi meninggalkan Oscorp dan turun ke jalan kota New York untuk menyerap energi medan listrik yang bisa terlihat dari pandangannya. Di tempat lain, Peter dan Gwen akhirnya ketemuan dan memutuskan untuk berteman dengan sejumlah peraturan yang sebenarnya nggak mungkin mereka bisa ikuti. Sambil menikmati ice cream, Gwen mengungkap rencananya untuk pindah ke Inggris yang mana dia sedang mengikuti program beasiswa Oxford University. Peter lalu merasakan sebuah kejadian di Times Square, di mana di sana ternyata sudah ada Max yang sedang menyerap energi listrik di tengah kerumunan orang. Dengan kekuatannya, Max membanting sebuah truk hingga memicu kepanikan massal. Melihat dirinya terkepung oleh polisi membuat Max berusaha meyakinkan kalau dirinya tidak bersalah, hingga melihat dirinya menjadi sorotan di berbagai layar besar di Times Square. Dia pun marah hingga mengempaskan semua orang dan kendaraan NYPD yang mengepungnya setelah polisi berusaha melumpuhkannya dengan gas. Spider-Man pun datang menyelamatkan polisi lalu menyapanya. Sparkles! You don't remember me? Yes, I remember you. What's your name again? Max kecewa setelah Spidey tidak mampu mengingat namanya. Ini karena obsesinya yang terlalu besar dan berlebihan dan menganggap Spidey telah mengkhianatinya. Spidey berusaha mengajaknya berunding di tempat lain, namun tembakan polisi malah membuatnya menjadi tidak terkendali. Spidey yang berusaha menghentikan Max dengan jaringnya malah terhempas dan salah satu web shooternya pun rusak. Kemarahan Max memuncak setelah melihat warga malah mengeluh-elukan nama Spidey dan layar Times Square kini berubah menyoroti Spidey, bukan dirinya. Max menyerang dengan menggunakan kekuatan listriknya dan membuat Spidey bekerja keras untuk menyelamatkan kerumunan warga yang hampir saja tersengat listrik. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Max kemudian menyerap energi listrik yang lebih besar dari Videotron yang membuat listrik padam seketika dan membuat kepanikan massal setelah berbagai konstruksi besi roboh dan mengancam nyawa warga. Spidey pun berhasil melumpuhkan Max yang berusaha menyerang warga setelah bergabung dengan tim pemadam kebakaran. Big John. Setelah itu, Spidey menemui Gwen kembali mempertanyakan keputusannya untuk pindah ke Inggris. Kembali ke rumah, Peter yang galau tingkat dewa membongkar tas ayahnya, menemukan catatan Roosevelt yang berusaha dia riset. Namun, dia hanya menemukan hotel dan pulau dengan nama yang sama. Peter lalu menempelkan foto ayah dan ibunya di dinding kamarnya dengan semua artikel yang telah dia kumpulkan. Di satu titik, di dinding tersebut tidak lupa dia menempelkan foto dirinya dan Gwen dengan caption, "Haruskah aku kehilangan dirimu juga?" Di kantornya, Harry Osborn mulai menampakkan gejala penyakit di tubuhnya, membuatnya tidak sengaja membuka file rahasia Oscorp yang menampilkan data konfidensial tentang sebuah armor yang dapat mengurangi efek cedera dengan menyambungkannya langsung ke syaraf pemiliknya. Ini adalah suit Green Goblin. File lainnya menunjukkan video Richard Parker dan Norman Osborn yang melakukan eksperimen genetika laba-laba. Di tempat lain, Peter sedang melakukan uji coba web shooternya agar bisa tahan terhadap serangan listrik. Namun, setelah melakukan berbagai eksperimen dengan panduan video YouTube, Peter selalu menemui kegagalan. Di pagi hari, Peter menerima panggilan dari Harry Osborn yang mengajaknya ketemuan untuk membicarakan satu hal penting. Setibanya di kantor Harry, mereka mendiskusikan mengenai video ayah mereka, di mana percobaan cross genetik laba-laba tidak pernah terjadi untuk manusia. Harry malah mencurigai Spider-Man merupakan hasil nyata dari percobaan cross genetik tersebut, sambil memperlihatkan headline koran The Daily Bugle yang menampilkan foto pertama pengungkapan Spider-Man. Harry sendiri meminta Peter untuk mempertemukannya dengan Spider-Man dengan maksud untuk meminta darahnya, agar bisa dia gunakan untuk diinjeksikan ke dirinya yang sedang merasakan penyakit keturunan yang disebut oleh ayahnya sebelumnya. Peter tidak bisa menyangkal karena foto koran tersebut ternyata diambil oleh Peter Parker sendiri. Di ruangan lain di Oscorp, Gwen berusaha mengakses file Max Dillon yang ternyata terdeteksi dari ruang kontrol. Akses pencarian Gwen pun akhirnya diblok, lalu dia dikejar oleh petugas. Dalam pelariannya menghindari petugas, Gwen bertemu dengan Peter yang baru saja bertemu dengan Harry. Lalu mereka bersembunyi di sebuah ruangan. Gwen memberitahu Peter mengenai Max yang dia hadapi di malam sebelumnya, yang merupakan korban kecelakaan yang berusaha disembunyikan oleh Oscorp, dan dia adalah fans fanatik Spider-Man. Peter juga menceritakan mengenai Harry yang memintai tolong dirinya untuk mendapatkan darah Spider-Man. Seperti sepasang kekasih yang lupa kalau mereka sudah broke up, mereka malah ciuman, mumpung gak ada orang. Melihat Gwen dikejar oleh petugas, Peter lalu membantunya untuk meloloskan diri. Oh God! I'm
so cool. Di dalam lift, Gwen kaget karena tidak menyadari bahwa ternyata ada Harry Osborn di belakangnya. Gwen Stacy. Oh my God. Sorry. Sambil menyapanya dan meminta tolong untuk meyakinkan Peter agar mau membantunya. Di Ravencroft Institute, pusat tahanan kriminal berbahaya, terlihat Max ditahan dan sedang diteliti oleh Dr. Ashley Kafka. Dalam komik, karakter ini sebenarnya adalah seorang wanita dan pertama kali muncul dalam komik The Spectacular Spider-Man isu nomor 178. Dr. Kafka sendiri malah berusaha memancing amarahnya untuk mengetahui seberapa besar kapasitas listrik yang mampu dia keluarkan. Setelah itu, Max memperkenalkan dirinya dengan nama Electro. Di rumahnya, Aunt May masuk ke kamar Peter dan menjelaskan ke dirinya tentang semua hal yang dia ketahui tentang ayahnya kepada Peter. Aunt May menjelaskan ketika pemakaman ayah dan ibunya selesai dilakukan, ada pihak dari pemerintah yang mendatangi Uncle Ben dan Aunt May, menjelaskan mengenai eksperimen genetika yang dilakukan oleh Richard dan Norman sangat berharga dan menjadi incaran. Ayahnya pun kabur dan dicap mengkhianati sahabatnya demi uang. Namun Aunt May tidak percaya begitu saja, karena Aunt May mengenali Richard Parker sebagai sosok sederhana yang menggunakan jas usangnya selama 20 tahun dan berangkat kerja di pagi hari hanya dengan menaiki kereta. Di rumahnya, Harry yang sedang tertidur didatangi oleh Spider-Man. Spidey berusaha menenangkan Harry sambil meyakinkan bahwa darahnya belum tentu cocok dengan tubuh Harry. Jika dilakukan, maka bisa saja akan membunuh Harry sendiri. Spidey pun meninggalkan Harry yang marah atas penolakan bantuan Spider-Man tersebut. Sorry. Peter lalu buru-buru mengejar Gwen yang juga sedang terburu-buru untuk menghadiri ujian wawancara terakhir program beasiswa Oxford University. Peter dengan berat hati harus membiarkan Gwen untuk mengikuti wawancara terakhirnya tersebut setelah Gwen menyebut mereka sudah berada di jalan yang berbeda. Peter pulang ke rumahnya dengan stres karena lagi-lagi akan kehilangan orang yang dia cintai. Dengan marah, Peter membanting sebuah kalkulator milik ayahnya yang ternyata di dalamnya terdapat begitu banyak koin. Peter lalu kembali melakukan pencarian stasiun kereta Roosevelt di internet yang ternyata menjadi stasiun kereta rahasia bawah tanah yang sudah tidak terpakai. Dulunya digunakan oleh Presiden Franklin Roosevelt agar tidak terlihat publik dan menyembunyikan penyakit folionya dari warga. Di ruangannya, Harry ditemui oleh Felicia yang memberitahunya tentang serum laba-laba yang telah diambil sebelum menghancurkan semua laba-laba hasil eksperimen. Serum tersebut terletak di sebuah ruangan rahasia di kantornya tersebut. Harry lalu mengakses file Special Project yang ternyata baru saja diakses. Dia pun mendapati Special Project tersebut telah mendapatkan persetujuan atas nama dirinya yang memperlihatkan video kecelakaan Max Dillon dan video penelitian Max di Ravencroft Institute. Tiba-tiba, izin atas akses file untuk dirinya dicabut. Lalu datanglah Donald Mencken yang menuduhnya menyembunyikan kecelakaan Max Dillon dan menyalahkannya, lalu kemudian memecatnya. Sementara itu, Peter akhirnya tiba di stasiun kereta bawah tanah di mana dia menggunakan koin yang dia temukan sebelumnya untuk membuka pintu gerbang rahasia yang dikiranya ada di tembok. Rupanya kereta muncul dari bawah tanah yang membuatnya bisa masuk dan menemukan file yang telah berhasil diunggah oleh Richard Parker di awal film dalam adegan flashback. File itu adalah video rekaman Richard mengenai eksperimen cross genetik laba-laba. Ternyata eksperimen tersebut akan digunakan oleh donatur Oscorp untuk digunakan sebagai biological weapon yang tentu saja ditolak oleh Richard. Norman Osborn sendiri memfitnah Richard agar bisa menguasai dan melanjutkan proyek eksperimental tersebut. Sayangnya, Norman tidak mengetahui kalau DNA yang disuntikan ke laba-laba percobaan di Oscorp oleh Richard adalah DNA miliknya, yang artinya Norman tidak bisa melanjutkan eksperimen itu tanpa Richard ataupun keturunannya. Itulah yang membuatnya kabur bersama dengan Mary Parker, istrinya, meninggalkan Peter sendirian kepada Uncle Ben dan Aunt May karena menganggap ini adalah tanggung jawabnya. Video tersebut pun terhenti setelah Peter kecil meneriaki Richard karena menemukan ruang kerjanya telah diobok-obok seperti di film pertama. Di Ravencroft, Harry menerobos masuk lalu menemui Electro yang memintanya untuk bekerja sama. Harry sendiri meminta Electro untuk membantunya masuk ke Oscorp untuk menemukan ruang Special Project, dan sebagai imbalannya Electro bisa mengambil semua energi listrik yang ada di gardu induk Oscorp yang notabene itu adalah rancangan jaringan listrik buatannya. Yes. I need you. Setelah susah payah meyakinkan Electro, akhirnya dia bersedia setelah Harry ditangkap oleh petugas Ravencroft lalu membebaskannya. Dr. Kafka mendapatkan pembalasan untuk menggantikan posisi Electro di alat ciptaannya. Peter yang baru saja keluar dari stasiun kereta bawah tanah menerima voicemail dari Gwen yang mengabarinya bahwa dia dalam perjalanan untuk berangkat ke Inggris. Perjalanan tersebut dilakukan lebih awal karena Gwen mendapatkan tawaran pekerjaan di sana. Di Oscorp, Electro dan Harry akhirnya bertemu dengan Mencken, di mana Harry akhirnya memaksa Mencken untuk membawanya ke ruang
ruang Special Project, sementara Electro mendapatkan jaringan listriknya kembali. Di ruangan Special Project ini banyak sekali Easter egg yang akan kita jelaskan nanti. Dengan menggunakan serum laba-laba, Mencken dipaksa untuk menyuntikkannya ke Harry yang membuat Harry kesakitan luar biasa, lalu mengubah wujudnya. Mencken pun kabur setelah menyalakan tanda bahaya untuk mengevakuasi seluruh karyawan Oscorp. Karena kesakitan yang luar biasa, Harry merangkak menuju armor Green Goblin lalu menggunakannya dan prosedur pemulihan pun dilakukan. Maka jadilah Harry Osborn sebagai Green Goblin dengan armor dan jet glidernya. Di perjalanan, Gwen dikejutkan dengan pesan dari Spider-Man yang dia tuliskan di jembatan. Lalu Spider-Man pun menghampirinya dan mengajaknya ke puncak jembatan tersebut. Peter akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan Gwen ke Inggris agar mereka bisa bersama-sama karena Peter mencintai Gwen. Sudah. Tiba-tiba listrik seluruh kota padam, yang mana sudah jelas ini adalah ulah dari Electro. Drama semakin bertambah setelah sebuah pesawat komersil baru saja lepas landas di mana pilotnya masih membutuhkan panduan dari Air Traffic Control. Namun komunikasi mereka harus terputus. Dari arah berlawanan, di jalur yang sama pesawat lainnya bersiap untuk landing yang membuat kedua pesawat tersebut terancam tabrakan dalam hitungan menit. Masih di atas jembatan, Gwen mengingatkan mata pelajaran sekolah kepada Peter tentang teori penahan aliran listrik menggunakan medan magnet agar web shooternya tidak hancur lagi jika berhadapan dengan Electro. Mereka pun menuju ke kota di mana sedang terjadi kepanikan. Setelah memodifikasi web shooternya, Spidey menahan Gwen agar tidak mengikutinya. Sorry, I love you. Don't hate me. Peter akhirnya berangkat ke lokasi gardu induk listrik Oscorp untuk berhadapan dengan Electro. Dari atas Clock Tower, Spidey melompat menghindari serangan lalu menggunakan pipa saluran air untuk melumpuhkan Electro seperti sebelumnya. Namun gagal. Electro kini terlalu overpower. Ide Gwen ternyata berhasil dan Electro bisa dengan mudah dibanting dengan menggunakan Spiderweb. Thank you, Gwen Stacy. Pada saat Electro menahan Spidey di udara dengan kekuatannya, Gwen akhirnya datang menabrak Electro. Setelah sempat berdebat, Spidey menyuruh Gwen menuju ruang operator untuk mereset dan menyalakan kembali mesin listrik ketika mendapatkan tanda dari Spidey. Pada saat itu, kembali Captain Stacy menghantui Spidey, lalu diserang oleh Electro. Sementara dua pesawat komersil yang kehilangan komunikasi ke Air Traffic Control akan saling bertabrakan dalam hitungan detik. Spidey yang berupaya mendrive Electro dengan menghindar, lalu berupaya menyambungkan dua kabel induk listrik utama dengan jaringan laba-labanya. Dan ketika melihat kesempatan tersebut, Electro pun menyerangnya. Dengan aba-aba dari Spidey, Gwen pun akhirnya menekan tombol reset hingga Electro mengalami kelebihan beban dan akhirnya explode, meledak. Listrik pun kembali menyala dan dua pesawat komersil berhasil mendapatkan komunikasi kembali dengan Air Traffic Control dan selamat dari kecelakaan hebat setelah mendapatkan panduan. Tidak lama setelahnya, Green Goblin tiba lalu menculik Gwen dan dibawa menuju ke puncak Clock Tower. Di atas puncak menara tersebut, Harry akhirnya menjatuhkan Gwen dan berhasil ditangkap oleh Spidey. Sayang, bom labu Goblin membuat mereka terpental, meninggalkan Gwen bergelantungan dengan jaring Spidey. Sementara Spidey sibuk menghadapi Green Goblin. Setelah saling mengunci dengan bantuan jaring laba-laba di mana jaring yang satunya menahan Gwen, Goblin pun akhirnya terhempas pingsan sementara Gwen terjatuh. Spider-Man bergegas melompat untuk menyelamatkannya, namun jaring laba-laba tidak mampu berbuat banyak hingga Gwen pun akhirnya tewas. Ini adalah kisah yang paling memilukan di antara semua film Spider-Man live action. Gwen. No, please. Sebuah kisah yang mengingatkan kita ke saga The Night Gwen Stacy Died, yang memang disebabkan oleh Green Goblin. Setelah pemakaman, Peter terus-terusan mengunjungi makam Gwen Stacy dan menghentikan aktivitasnya sebagai Spider-Man selama 5 bulan. Peter juga menangis ketika melihat kembali pidato Gwen di acara kelulusan di mana dia tidak hadir di sana. Sementara, Ravencroft Institute kedatangan tamu misterius yang berniat untuk mengunjungi Harry Osborn. Dia adalah Man in the Shadow, yang dalam post-credit scene film pertama berbicara dengan Dr. Connors. Namanya akhirnya terungkap, dia adalah Gustav Fierce, yang memberitahu Harry Osborn bahwa mereka telah menemukan seseorang
orang yang cocok untuk mengoperasikan baju besi besar, yaitu Armor Rhino yang dikembangkan oleh Oscorp. Pria itu adalah Alexei Sitsevich, penjahat yang dihentikan oleh Spider-Man di awal film. Ketika warga merindukan kehadiran Spider-Man, Rhino pun akhirnya menyebar terornya di tengah kota. Seorang anak yang diselamatkan dari bulian di awal film oleh Spider-Man nekat masuk ke tengah jalan dengan menggunakan suit Spider-Man-nya untuk berhadapan dengan Rhino. Hati-hati nak, tidak lama setelahnya Spider-Man pun akhirnya hadir di belakangnya dan berterima kasih karena telah menggantikan posisinya selama beberapa menit. There's no place like home. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan antara Spider-Man dan Rhino. Lalu aman. Sekarang waktunya kita cari beberapa detail kecil yang sempat terlewatkan ketika menonton film yang satu ini. Di awal film kita bisa melihat Alexei dipreteli oleh Spider-Man hingga kelihatan kolornya. Nah, di kolornya itu kita bisa lihat motifnya bergambar Rhino. Bisa jadi inilah yang menjadi tanda kalau Alexei ini adalah Rhino di akhir film. Sementara itu kue ulang tahun yang ada dalam kulkasnya Max Dillon untuk para penggemar komik, warnanya merepresentasikan kostum klasik dari Electro yang di layar lebar ini tidak digunakan. Mudah-mudahan saja di MCU nanti akan menggunakan suit yang komik akurat. Berikutnya, karakter Alistair Smith yang diperankan oleh BJ Novak dan memerintahkan Max untuk tinggal sejenak memperbaiki kerusakan yang ada di laboratorium Gonemika. Oscorp untuk penggemar komik pasti mengetahui nama tersebut sebagai supervillain yang bernama Spider Slayer. Berikutnya, dalam file Oscorp yang sempat dibuka oleh Harry Osborn, terdapat begitu banyak nama villain yang kemungkinan akan ditampilkan dalam The Amazing Spider-Man ketiga yang sampai sekarang tidak pernah terwujud. Kita bisa menemukan Venom, Morbius, Dr. Octopus, juga ada nama Dr. Connors. Dalam ruangan Special Project, hal tersebut semakin terkonfirmasi setelah kita bisa melihat beberapa peralatan khusus yang dipakai oleh Dr. Octopus dan juga Vulture. Lalu nama Felicia Hardy yang menjadi asisten yang ditunjuk oleh Harry Osborn di Oscorp yang diperankan oleh Felicity Jones sebenarnya dalam komik bernama The Black Cat, salah satu karakter yang ahli dalam hal perampokan. Dalam pertarungannya melawan Electro, Spider-Man terang-terangan membenci sebuah lagu yang dimainkan oleh Electro ketika menghantam dirinya. Judul instrumen tersebut ternyata adalah Itsy Bitsy Spider yang mungkin banyak yang terlewatkan oleh penonton. Yang paling menarik sebenarnya adalah di scene puncak. Yang pertama, outfit yang digunakan oleh Gwen Stacy yang akhirnya menemui kematiannya ternyata merupakan outfit yang sama dengan yang digunakan dalam komik dalam saga The Night Gwen Stacy Died. Lalu ketika Gwen Stacy tewas dalam adegan terakhir tersebut, posisi waktu menunjukkan jam 1:21 tengah malam, yang mana sebenarnya itu merupakan referensi komik The Amazing Spider-Man isu nomor 121 yang merupakan seri buku komik di mana Gwen Stacy tewas. Dalam credit title, akhirnya diungkap potensi kehadiran Sinister Six yang direncanakan akan muncul dalam lanjutan film ini. Namun sekali lagi, proyek itu dibatalkan. Dalam credit scene tersebut, kita bisa melihat perangkat-perangkat yang digunakan oleh Vulture, Dr. Octopus, Rhino, dan mungkin Black Cat, serta ada Green Goblin dan Kraven the Hunter. Bisa jadi dalam Spider-Man ketiga atau mungkin proyek Spider-Verse yang berikutnya, Sony Pictures akan mewujudkan hal ini. Apalagi dengan maraknya desas-desus yang berkembang kalau Andrew Garfield juga diminati untuk bisa tampil dalam Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Kita tunggu saja. Menurut kalian bagaimana dengan film The Amazing Spider-Man yang telah kita bahas kali ini? Yang pasti silahkan adu penilaian di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.